Apakah termasuk riya apabila menuntut ilmu berharap orang tua senang mewujudkan impian? Baik, barakallahu fikum. Ada penjelasan ulama ya. Satu amalan itu kalau mendapatkan pujian itu tidak semuanya terhitung riya. Dengan catatan bahwa seorang dalam beramal itu betul-betul dia lakukan dan tidak membuat dia ijabun nafs, bangga diri. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar, tilka apa? Ajilun, ya. Busyra al-mu'min. Itu sebuah perkara yang Allah segerakan, kabar gembira bagi seorang apa? Mukmin, dengan catatan seorang ketika misalnya orang tua memuji, Masya Allah nak, kamu belajar begitu, ya. Baik, dipuji gurunya, tetapi tidak membuat dia apa? Bangga diri. Dan dia memang berbuat, dengan apa yang disebutkan dalam pujian. Maka dikatakan itu hal yang berkaitan kabar gembira bagi orang mukmin yang Allah segerakan. Allah segerakan. Meskipun barakallahu fikum banyak hadis-hadis yang di situ berkaitan dengan larangan, misalnya memuji atas suatu amalan yang seorang lakukan. Abu Hanifah ketika dalam perjalanan ada temannya yang memuji suatu amalan yang beliau lakukan. Kata beliau, ya hada, ya rajul, wahai orang ini, diam kamu, jangan mengatakan sesuatu yang aku tidak lakukan. Padahal yang diceritakan itu betul-betul dilakukan oleh siapa? Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sehingga dalam bab ini wallahu alam ya, mengkhawatirkan, artinya kalau tujuannya semata-mata itu mengkhawatirkan, taib, yaitu tadi supaya orang tua yang senang, mewujudkan cita-citanya atau impiannya. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengalami kefuturan dan orang yang kesusahan dalam menuntut ilmu? Tentang masalah futur ya, mungkin kadang-kadang di situ lingkungan, makanya di situ berbagai pihak itu mendukung ya. Berbagai pihak itu mendukung. Misalnya ada anak-anak yang dulu lama belajar kok tiba-tiba ada kemalasan. Jangan semakin di situ dijatuhkan ya. Diajak, dibesarkan hatinya. Kemudian barakallahu fikum dalam hal yang berkaitan juga dengan seorang yang sulit menuntut ilmu ya, kalau berkaitan dengan pemahaman bermakna susah memahami, banyak-banyak memohon kepada Allah ya. Banyak-banyak berdoa ya. Bisa jadi dengan doa ya, dengan keikhlasan Allah berikan petunjuk ya. Dan ilmu itu perlu diulang, dibaca, dan jangan bosan ya. Jangan apa? Bosan. Dan ya namanya dunia, namanya suatu suasana itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi keadaan-keadaan semangatnya seorang belajar, semangatnya seorang barakallahu fikum dalam mengamalkan. Karena itu barakallahu fikum tadi ya, hal-hal yang bisa menciptakan suasana semangat dalam belajar diupayakan oleh pihak manapun, terkhusus ya, ketika di situ memang dibuat adanya sebuah lembaga yang memberlangsungkan kegiatan belajar mengajar. Edukasi artinya beberapa masalah yang di situ dipakai untuk bagaimana para santri misalnya bisa membuat mereka semangat, diupayakan, dan tidak bisa semata-mata kita menyalahkan kepada anak-anak. Mungkin kadang-kadang di situ misalnya suasananya atau mungkin caranya, sehingga memang di dunia kita sekarang ibaratnya bagi anak-anak itu kan siapa yang duluan dalam hal mempengaruhinya ya, siapa yang duluan dalam hal mempengaruhi. Dan juga kepada anak-anak santri pula ya, jangan mencoba-coba untuk bermudah-mudah dalam menceburkan diri, juga berinteraksi dengan hal-hal yang bisa membuat sebab
seorang mungkin futur, atau seorang malas, atau seorang dalam kondisi menjauhkan ilmu, ya, berusaha untuk kemudian menjauhi, bahkan berusaha untuk mendekat, misalnya teman, cari teman yang baik. Ya, taib, wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mau dimaafkan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.